Saat ini kita akan bercerita tentang kisah nyata pencari bunga Kamboja. Begini ceritanya. Nasib sial seakan terus melekat pada Yanto. Mencari kerja selalu gagal karena ia memang tidak memiliki ijazah. Yanto putus sekolah, kemudian hidup di jalanan, sehingga kini setelah menikah Yanto tidak memiliki bekal apapun. Pernah beberapa kali Yanto ikut menjadi kuli bangunan, tetapi selalu dipecat. Barangkali ini karena Yanto memang seorang pemalas, dan Yanto sepertinya masih belum bisa membuang kebiasaan buruknya yang suka mencuri. Pernah juga Yanto berpikir untuk menjadi tukang parkir, tapi hampir semua lahan parkir yang ada di kotanya sudah ada yang menguasainya. Yanto memang mantan preman, tetapi ia tidak memiliki bos atau jaringan untuk meminta jatah lahan parkir. Yanto juga sebenarnya ingin berdagang, tetapi tidak punya modal. Bisa dibayangkan, Yanto adalah mantan preman yang tidak memiliki keahlian apapun. Tetapi saat ini setelah menikah dan memiliki seorang anak, Yanto ingin merubah jalan hidupnya, dan hidup harus berjalan. Yanto sebenarnya ingin mendapatkan uang yang lebih dari cukup untuk menghidupi anak istrinya. Tapi Yanto sudah kapok berurusan dengan penjara. Hingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa Yanto memilih untuk menjadi seorang pemulung. Tetapi tentu saja hasil dari memulung tidak mencukupi untuk menghidupi anak dan istrinya. Hingga untunglah pada saat itu orang tiba-tiba ramai mencari bunga Kamboja. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba orang-orang di kampung Yanto ini ramai mencari bunga Kamboja di makam-makam. Katanya dijadikan bahan dupa atau hiu. Saat itu pada tahun 2005, 1 kilogram bunga Kamboja kering itu seharga 90.000. Maka Yanto putar haluan, tidak lagi mencari rongsokan, tetapi ikut mencari bunga Kamboja. Hampir setiap makam saat itu sudah seperti diboking oleh orang-orang. Setiap orang hampir setiap saat berada di pemakaman untuk mencari bunga-bunga Kamboja yang jatuh. Hingga pada akhirnya, mungkin karena terlalu lama mencari bunga Kamboja yang gugur, orang mengambilnya dengan galah. Tidak cukup di situ, hampir setiap pagi setiap orang ini beradu cepat untuk pergi ke kuburan untuk mencari bunga Kamboja yang runtuh semalaman. Bagi Yanto yang seorang mantan preman dan seakan-akan ia tidak memiliki urat rasa takut, ia putar otak bagaimana caranya untuk mendapatkan bunga Kamboja lebih cepat. Maka Yanto akhirnya mencari bunga Kamboja ini pada tengah malam. Memang awalnya Yanto merasa takut, tapi demi nafkah anak istrinya, Yanto
akhirnya membuang rasa takut itu. Hingga pada suatu malam, saat itu sebenarnya Yanto sudah agak khawatir untuk pergi ke kuburan mencari bunga-bunga Kamboja. Tetapi ia memang harus dikejar setoran untuk memenuhi uang belanja istrinya. Hingga pada saat itu Yanto nekat mencari bunga Kamboja. Padahal saat itu pada malam Jumat Kliwon, dan ketakutan Yanto akhirnya sirna ketika ia berada di bawah pohon Kamboja raksasa. Di sana nampak banyak sekali bunga-bunga Kamboja yang berserakan. Dengan girangnya Yanto kemudian memunguti bunga-bunga tersebut, lalu dimasukkan ke dalam tas kresek yang sudah dibawanya. Yanto seperti orang kesetanan, karena setiap helai bunga Kamboja yang berserakan di tanah itu ibarat bongkahan emas yang menjadi harapan baginya. Akan tetapi setelah beberapa saat memunguti bunga-bunga Kamboja tersebut, Yanto merasa aneh, karena bunga-bunga tersebut begitu empuk ketika diambil dari tanah. Yanto kemudian mengecek dengan senternya. Alangkah kagetnya Yanto, karena helai-helai bunga Kamboja tersebut ternyata bukan helai bunga Kamboja, akan tetapi lintingan-lintingan kapas. Dan anehnya, kapas tersebut ada yang ditempeli dengan bercak-bercak seperti darah atau nanah. Yanto kemudian mengecek kresek yang di bawahnya, dan apakah bunga-bunga Kamboja yang sejak tadi dikumpulkannya juga berubah menjadi kapas. Alangkah kagetnya Yanto, karena seperti dugaannya, ternyata bunga-bunga Kamboja yang ada di dalam tas kresek yang dibawanya juga berubah menjadi lintingan-lintingan kapas. Yanto sebenarnya sudah sangat ketakutan saat itu. Akan tetapi di lain sisi, dahan-dahan bunga Kamboja tertiup angin bergoyangan, dan dari atas sana berguguran bunga-bunga Kamboja yang berwarna putih. Yanto tidak menyadari bahwa pohon di sekitar pohon Kamboja tersebut sebenarnya tidak bergerak. Hanya pohon Kamboja itulah yang bergerak, bahkan gerakannya bukan seperti digerakkan oleh angin. Yanto tidak putus asa, kemudian kembali memunguti bunga-bunga Kamboja yang berjatuhan ke tanah. Dan karena penasaran, Yanto akhirnya mendongak ke atas, dan di atas sana ternyata ada sosok pocong yang sedang bergelantungan dengan kakinya menggoyang-goyangkan dahan-dahan pohon Kamboja. Yanto memang seorang mantan preman, akan tetapi penampakan seperti itu tentu saja membuatnya takut. Yanto pun lari tunggang langgang dan berteriak-teriak. Akan tetapi peristiwa itu tidak membuatnya kapok. Hal yang mendasar yang menjadi dorongan Yanto untuk terus mencari bunga Kamboja adalah harganya yang sangat mahal, dan ia tidak perlu repot-repot untuk mencari rongsokan atau bekerja sebagai kuli bangunan, karena resiko yang harus ditanggungnya hanyalah bertemu atau digoda oleh hantu-hantu yang nakal. Hingga suatu malam Yanto kembali lagi mencari bunga Kamboja, bukan hanya di kuburan di kampungnya, tetapi
hampir setiap kuburan di kampung-kampung sebelah kampungnya sudah ia jelajahi, karena Yanto ingin segera mengumpulkan bunga-bunga kamboja itu, kemudian dijemur dan dijual kepada pengepul. Pada suatu malam, kembali lagi Yanto mencari bunga kamboja. Entah kenapa saat itu seakan-akan hampir semua pohon kamboja di makam itu tidak ada yang menjatuhkan bunganya sama sekali. Berjam-jam Yanto mengelilingi kuburan itu dan mencari guguran-guguran bunga kamboja hampir di semua pohon kamboja. Ia belum menemukan sehelai pun, karena Yanto sudah diburu rasa penasaran. Tanpa sadar Yanto masuk ke ceruk pemakaman, di mana menurut masyarakat tidak ada seorang pun yang berani mencari bunga kamboja ke makam tersebut. Hingga lama-lama Yanto seperti mendengar suara seorang perempuan tepatnya. Saat itu Yanto mendengar suara perempuan menangis. Yanto kemudian berhenti sejenak. Ia khawatir suara itu merupakan suara perempuan yang sedang menjadi korban kejahatan, misalnya seseorang yang diruda paksa atau seseorang yang dibegal. Yanto kemudian berjalan mendekati suara tersebut dengan waspada. Tapi setelah dekat dengan tempat yang tadi ia duga berada di sana suara itu, tiba-tiba suara itu pindah ke rimbun bambu yang masih termasuk dalam lokasi pemakaman itu. Yanto kembali berjalan ke arah suara itu, dan di kejauhan Yanto memang sedang melihat seorang perempuan yang sedang dipukuli oleh sosok yang tidak nampak. Yanto kemudian merangsek dan ingin memberikan pertolongan, atau paling tidak ia ingin tahu siapakah yang melakukan perbuatan tersebut. Yanto kemudian berjalan pelan-pelan seraya bersembunyi beberapa kali di pohon-pohon yang besar. Dan setelah dekat, Yanto ingin memastikan siapakah perempuan yang sedang dipukuli kepalanya itu. Setelah menemukan posisi yang begitu jelas, Yanto kaget karena ternyata perempuan yang sedang dipukuli kepalanya itu menjerit dengan begitu keras. Bahkan saking kerasnya perempuan itu menjerit, mulutnya sampai sobek hingga ke kedua telinganya. Sedangkan laki-laki yang memukulnya itu nampak sangat besar, dengan nampak seperti siluet. Dan sana Yanto pingsan karena yang ia lihat ternyata sepertinya Yanto telah dibawa masuk ke alam gaib, di mana menurut seseorang ketika yang mendapat cerita dari Yanto setelah ia sadar beberapa hari kemudian, orang-orang menduga bahwa Yanto sebenarnya melihat arwah seseorang yang sedang mendapat siksa kubur. Demikian kisah kita kali ini. Salam lakon manusia.